ada angka apa kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor tech kami angka itu belum ke depan kok kamera akan kami mengangkat saya harusnya itu nggak sih Pak kalau itu diterapkan dengan pihak yang terapkan itu sebenarnya menurut pendapat kalau angka yang baru diterapkan menurut saya angkanya signifikan memang untuk yang itu kan tapi itu signifikannya yang kita saya tunggu dari Pak tapi kita jadinya jadinya lebih tinggi dibandingkan terapkan langkah-langkah itu belum kisaran 4 berapa persen Kan udah mau jadi kata Bapak PP-nya. angkanya fantastis yang itu yang angka baru tapi saya akan tunggu berapa yang akan dikasih ke saya sebetulnya. Situasi global makin panas. Harga minyak dunia belum stabil dan pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap strategi baru yang disebut bisa mendongkrak pendapatan negara dari sektor sumber daya alam atau SDA secara signifikan. Bahkan, angka yang dibahas disebut-sebut bisa menembus lebih dari 200 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga mulai serius mendorong kendaraan listrik, intervensi pasar obligasi, hingga menjaga rupiah agar tidak terpukul akibat perang dan gejolak global. Apa sebenarnya yang sedang disiapkan pemerintah? Dan kenapa Perang Dunia bisa memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia? Dalam pernyataannya, Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah akan mengikuti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait perubahan kebijakan sektor SDA. Menurutnya, ada skema baru yang justru bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa memicu keributan di industri. Purbaya mengungkapkan bahwa setelah dirinya berbicara soal kebijakan tersebut, perubahan langsung terjadi hanya dalam hitungan jam. Ia menyebut sudah berkomunikasi langsung dengan Bahlil dan kini tinggal menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM. Yang menarik, Purbaya menyebut hitungan sementara pemerintah menunjukkan potensi penerimaan negara bisa jauh lebih tinggi dibandingkan skema sebelumnya. Saat ditanya soal angka, ia memberi sinyal bahwa potensinya bisa berada di atas 200 triliun rupiah. Pernyataan ini muncul di tengah polemik revisi aturan royalti dan kebijakan sektor pertambangan yang sebelumnya memicu kekhawatiran pelaku industri. Namun Mende menegaskan, fokus utamanya bukan sekadar menaikkan tarif, melainkan bagaimana pendapatan negara meningkat tanpa menciptakan gejolak pasar. Kita ikutin kebijakan Pak Menteri SDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara dengan itu nggak lama perubahan setelah ngomong sejam 2 jam setelah itu ada perubahan Pak Bayo berkata ya udah. Belum tahu Pak sebetulnya sampai kapan. Ada angka apa kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor tech kami angka itu belum ke depan kok kamera akan kami mengangkat saya harusnya itu nggak sih Pak kalau itu diterapkan dengan pihak yang terapkan itu sebenarnya menurut pendapat kalau angka yang baru diterapkan menurut saya angkanya signifikan memang untuk yang itu kan tapi itu signifikannya yang kita saya tunggu dari Pak tapi kita jadinya lebih tinggi dibandingkan terapkan langkah-langkah itu belum kisaran 4 berapa persen Kan udah mau jadi kata Bapak PP-nya. angkanya fantastis yang itu yang angka baru tapi saya akan tunggu berapa yang akan dikasih ke saya sebetulnya hitam atas putih Di atas 200 triliun. yang disebutkan saya Maksud saya mau konfirmasi kemarin katanya kirim surat ke pengusaha ya kalau untuk mereka dilarang untuk naikkan BBM ini tidak dan juga harga jual produk mereka Pak. Jadi Bapak katanya ngirim surat ke pengusaha. Ada surat edaran Pak ke pengusaha. Dari bagian ke pengusaha Pak ada surat. Itu benar Pak. nggak tahu emang dia bisa ya bisa kayaknya saya nggak tahu itu kan market BS maaf saya bisa nilaiin harga kalau udah kemarin Iya. emang boleh Berarti Boleh tidak ya, benar ya Pak? Berarti surat itu nggak ada. Bukan dari tahu saya nggak ada jangan-jangan kalau bikin surat buat gua tahu saya nggak ada masalah rupiah Pak. saya lupa yang mana kebetulan dia bilang saya lupa Tapi berkaitan dengan restitusi ya Pak itu. itu enggak itu dan kinerjanya juga kita lihat seperti apa jadi ada
track record mungkin yang turun mempengaruhi kinerja pajak di bagian yang diawasi, yang dikerjakan oleh dia. Pak, ini total potensi pajak yang Bapak kan ngasih insentif tuh banyak banget ya Pak tahun ini, ada biaya masuk 0%, tiket pesawat, kemarin juga aksi korporasi, itu udah di total belum sih Pak potensi pajak yang tergolong dari insentif intensiv kali ini? Kita hitung dengan yang hitung dulu itu apa, harga minyak sudah jadi berapa, insentifnya berapa, sudah kita hitung semua gitu. Berapa tuh Pak total? Yang penting kita jaga biar hasil tetap di bawah 3% dari PDB. Pak, asal rupiah Pak. Belum sampaikan saya udah minta ke Bapak Nalau untuk harus selesai. Jadi saya minta dari 2016 sampai 2025. Asal rupiah Pak yang 17.500. Apa namanya, dari berbagai direktorat sudah diputar nih Pak. Terus direktorat jenderal pajak beberapa kali, kalau dari direktorat jenderal Pajak putarannya kapan? Saya pikir untuk sementara Kamera Pak depan. untuk sementara biaya cukai bagaimana untuk kita jalankan putaran besar pada besar. Orang yang semestinya sudah saya lihat di tempatnya pas. Tinggal kita lihat dampak perbaikannya. Kalau sih akan sudah membaik. Pak, tanggapannya Pak, rupiah 17.500 gimana Pak? Bapak bilang mau ngasih stimulus apa aja sih Pak? KSSK Bapak bilang buat di kuartal 2, Pak saya buat dorong pertumbuhan ekonomi, Bapak bilang Bapak mau ngasih stimulus di kuartal 2. Iya, maksudnya pas KSSK kemarin konferensi pers KSSK. Bapak ngomongnya. nanti kita sudah bicarakan itu mobil listrik, jadi ada gaji bulan 13. Mungkin nanti akan dibicarakan yang lain-lain. Tapi itu masih diskusikan dengan Menko perekonomian yang melakukan selama. Yang lain-lain? Nanti saya pikir kita sedang hitung. Rupiah Pak, asal rupiah 17.500 gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau mobil listrik itu kan pasti kelas menengah kan. Pak, awalnya Bapak akhirnya ngizinin mobil listrik dikasih insentif, kenapa sih Pak? Dulu kan Bapak nggak mau tuh. Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan dikalah oleh Iran. Hitungan saya ini ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kali. Dan di samping itu juga ada produk listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum nggak dipakai, yang istilahnya take or pay. Itu mungkin kapasitas yang baru kepakai kan sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya, tapi Anda mesti diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya. Akhirnya saya pikir kan perangnya sebentar selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Ternyata setelah saya lihat kayaknya masih lama kalau begini. Lamanya sampai kapan Pak kalau hitung-hitungan Kemenq? Paling jelek itu September, dia akan paling bagus September itu berakhir karena ada di sana pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut. Jadi kita akan melihat terus, tapi jalan jangka berapa bulan ke depan kita akan mati itu. Asal rupiah. Itu kan Anda misalnya petugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di bank sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggunakan dengan baik. Tapi itu mengkhawatirkan nggak Pak APBN Pak? Pak APBN Pak mengkhawatirkan nggak Pak? di APBN 2026. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bank makro. Gimana itu gimana? Bantunya gimana Pak? Itu yang ikut sebuah stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Kapan tuh diaktifkan Pak? Katanya belum. Gimana sih Pak? Dari Kemenq itu menyalurkan gimana kan 17.500 sudah jauh dari sudah awal ya Pak. Untuk subsidi gimana Pak dari? Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh banget dengan kita. Jadi APBN-nya masih ratusan. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI sedikit kalau bisa. Ini menarik sih, asli udah berikut mantap. Kita kan masih banyak penganggur, dan itu masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk, malah kalau yieldnya membaik
sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk ke Besok. semacam itu.